keluar dari coveran masuk ke coveran, keluar dari coveran masuk ke coveran. Jadi jalan itu zigzag selalu kita lihat. Set ya kan. Nah, ketika ada musuh, kalau gue biasanya karena mungkin gue masih cupu banget, gue akan lompat gitu langsung keras karena gue punya 12 KPD. Tapi dia nggak, dia sabar banget. Set, lihat sini. Jongkok berdiri, langsung cari angle yang lain. Baru. Jadi darahnya dia tuh juga apa ya, kurangnya dikit gitu. Kalau gue lompat, ada kemungkinan gue nggak mati. Maksud gue ada kemungkinan gue yang mati, bukan musuh yang mati. Dan kalau misalkan gue bisa bunuh musuhnya pun, kemungkinan darah gue sekarat gitu. Dan kalau misalkan early game, misalkan kalian hot drop nih, misalkan kalian turun di tempat rame. Nah, kalau misalkan kalian sekarat, kalian nggak punya first aid, kalian ada kemungkinan untuk knock. Sama kalian ada kemungkinan harus minta teman kalian untuk first aid. Padahal di sini kondisinya teman kalian pun juga lagi sekarat gitu. Jadi menurut gue di sini PUBG itu pokoknya semua game FPS sih sebenarnya, atau mungkin semua game bahkan ya. Kalau kalian semakin dikit kena tembak, berarti kalian semakin jago. Semakin jarang kalian nge-heal, berarti kalian semakin jago. Gitu. Kita lihat di sini sekali lagi. Gue suka banget sih yang ini sih. Ketika gue nonton, gue suka wow gitu. Dia langsung coba nembak, musuhnya hide, dia juga nggak hide. Itu pintar banget sih. Movementnya pintar banget sih menurut gue. Kayak di langsung di end, dia langsung loot biasa. Kita lihat lagi, dia langsung gerak lagi. Kita lihat ya, sabar dia, kita lihat. Banyak banget player-player yang cuma 3 langsung nyebrang, dia nge-pick, kita nge-pick, tapi dia nggak, dia sabar. Dia pick, dia pre-fire, nah headshot kan barusan kan tadi crosshair merah, dia baru nge-push. Kita lihat. Jadi dia barbar, tapi juga apa ya, sabar gitu. Gak asal barbar aja terus tiba-tiba knock gitu. Ini musuhnya gak ada senjata. Sudah finish, kita skip aja. Kita lihat di sini. Jadi banyak banget kayak pelajaran yang bisa gue ambil sini. Kita lihat juga di sini. Ini gue juga suka movement yang ini. Kata teman-teman knock, jongkok. Jongkok. Jadi setiap kali dia nembak selalu langsung ke coveran. Habis dia nembak, ambil coveran gitu. Selain karena itu emang lebih efektif, tapi menurut gue itu juga susah gitu sebenarnya. Kita lihat sama ini patternnya. Setiap kali dia knockin orang, dia jongkok, dia cari coveran. Dia knockin orang, langsung cari coveran. Selalu kayak gitu. Lihat. Jadi dia nggak lama-lama ngepick gitu. Jadi walaupun di kirinya dia ada musuh pun juga sedikit kemungkinan orang bisa nembak akurat gitu. Kenapa? Karena dia cuman di layar musuh itu cuman akan kelihatan kepala doang gitu. Dan menurut gue itu jauh lebih gampang bunuh orang yang emang selalu kelihatan gitu, selalu open ibaratnya. Jadi menurut gue sini gue suka banget sama gameplay dia. Itulah kenapa kalau misalnya orang nanya, gue pasti bilang player better gitu. Karena gue juga di sini juga sering banget nonton video dia dulu awal-awal. Gue juga suka banget sama gameplay dia tuh apa ya, rapi gitu. Kayak liatin dia tuh enak gitu. Bukan karena memang killnya banyak gitu, tapi cara dia dapetin killnya itu yang gue suka gitu. Kayak dia juga jarang banget nge-heal, cara dia nge-pick juga rapi. Jadi menurut gue di situ sebuah kepuasan tersendiri lah. Gue kayak ngeliatnya gila nih orang gameplay rapih banget itu. Kalau kalian nonton juga di turnamen, jarang banget kalian ngeliat Ryzen knock gitu. Jarang banget itu. Biasanya dia knock itu karena dia mau coba revive temen gitu. Jadi di sini gue ngerasa kayak kalau player jarang knock itu oke banget sih. Jadi nggak lama-lama langsung cari coveran lagi. Tuh lihat gerakannya dia. Nah ini ada suatu kesalahan yang biasa gue lakuin nih. Ketika misalnya kok kayak gini gue ditembak. Ketika gue ditembak itu gue nge-hide itu dengan cara gue ngeklik senjatanya supaya scope-nya hilang. Plus kalau senjatanya hilang kan kita nggak pegang senjata kan lebih cepat gerakannya. Jadi lebih gampang ngehindar. Kalau dia nggak, kita lihat sini. Kalau dia ditembak musuh dia langsung klik lagi scope-nya terus jongkok. Lihat. Kalau dia telat dikit dia mati loh ini sebenarnya. Menurut gue di sini kita lihat. Cepet banget responnya gila. Kalau gue pasti knock sih. Itu responnya dia gila sih. Cepet banget, harusnya dia di sini dia mati menurut gue. Tapi dia biasa bisa di revive. Selain karena emang di cover sama temennya, dia pun juga matinya lama gitu. Nggak langsung mati di spray lah istilahnya. Nah jadi kayak hal-hal kecil kayak gini yang harus kita tonton guys sebenarnya gitu. Kayak bukan karena kayak musuhnya sabun gitu, enggak. Kalau misalnya kita lihat emang dia sulit ditembak gitu. Jadi kalau sedangkan gue di sini belajar banyak banget. Kenapa? Karena gue masih sering banget open gitu. Kayak ketika ditembak musuh, gue masih nggak tahu ditembak dari mana dan
gue masih lama untuk cari coveran gitu. Tapi kalau dia udah cepet banget responnya gitu. Enak satu, dia kasih info juga. Dia di sini harusnya nggak vaulting sih menurut gue. Ya kan dia nggak vaulting. Ya, dia mainnya aman banget menurut gua. Bener-bener rapi sih. Jarang banget knock, selalu bisa di cover, selalu bisa nggak cover. Dia cocoknya kalau nggak 2-3 sih, posisi 2 atau 3 sih. Gua suka. Di sini juga dia nggak ngapron kayak gua, tapi dia lebih kayak zigzag sekali lagi. Selalu zigzag kiri kanan jongkok nembaknya. Jadi dia lebih sulit ditembak gitu. Nah, juga gue juga akan harus belajar kayak gitu ke depannya. Tapi mungkin beberapa situasi mungkin lebih bagus jongkok, lebih bagus lompat, jump shot ya, drop shot. Itu tergantung kita ya gimana. Langsung kita skip. Ini biasa, nembak biasa, gue nggak terlalu bahas. Oh ini, yang ini gue juga suka banget nih. Ini gue juga suka banget nih. Gimana cara dia nembak di sini? Gue suka banget sih. Kita lihat. Dia selalu di coveran guys. Cep, lihat ya. Sekali lagi gue ulangin. Nembak, jongkok. Ya kan? Nembak, jongkok. Selalu ada coveran. Dia cuma nongol tuh cuma sepersekian detik lah. Oh, barusan dia jongkok lagi. Kayak udah kebiasaan lah. Pick kiri, jongkok. Tuh. Jadi sulit ditembak sama musuh gitu. Gimana cara kita nge-hit player yang emang nggak kelihatan gitu ibaratnya. Tembak, nge-hide, tembak, nge-hide, tembak, nge-hide. Gitu terus. Menurut gue itu lincah banget dan buat dia sulit ditembak sih. Oke, rata musuhnya di sini. Langsung kita cepetin aja. Kita lihat cara dia spray. Di sini mungkin kalau soal spray masih jauh lebih rapihan Suksi ya menurut gue ya. Suksi itu spraynya rapi banget gila. Tapi kadang dia masih terlalu open menurut gue kalau dibanding Ryzen gitu. Di sini Ryzen jarang banget kayak kasih badan lah ibaratnya. Cara dia buka perang juga bagus banget. Buka perang tuh apa? Buka perang tuh kayak jadi orang pertama yang apa ya? Ya nembak duluan gitu ibaratnya. Nah orang buka perang itu biasanya yang jadi krusial gitu, kayak kita tuh akan menang fight apa enggak tuh tergantung gimana cara kita buka perang gitu. Misalkan kalau misalnya kita buka perangnya salah, musuh nembak kita di saat posisi kita lagi open, kita mati satu tim gitu ibaratnya. Nah itu disebut yang namanya orang yang buka perang gitu. Buka perang kalau rapi kita bisa menang terus fightnya gitu. Ibaratnya contohnya kita lagi ngedep musuhnya belum lihat kita, terus kita nembak gitu. Contohnya kayak gitulah. Terus juga misalkan musuhnya emang udah lihat kita duluan, ya udah kita nembak gak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya musuhnya belum lihat kita nembak, rugi kita posisi. Misalnya posisi kita lagi ngeras musuh dan musuhnya tuh lagi posisi di high ground dan kita di low ground. Nah hal-hal kayak gitu menurut gua. Nah kalau Ryzen ini dia rapi sih gerakannya. Kita lihat ya, dia spraynya masih belum serapi apa ya. Kalau misalkan dia adu mungkin masih bagusan Suksi ya. Tapi dia jarang banget kena damage, kita lihat di sini. Dari tadi dia main ya, satu game ini dia baru nge-heal berapa ya? Sekali kalau nggak salah. Tadi dia knock. Sekali 2 kali ya ibaratnya. Sekali sih. 2 kali, satunya lagi di graveyard. Dan sebenarnya di graveyard itu dia juga harusnya mati sih. Tapi karena memang dia sulit ditembak, jadi ya nggak mati-mati gitu. Jadi itulah kenapa alasannya kayak ada player yang emang sulit banget buat mati. Nah kita lihat juga ini dia rapi nih. Kita lihat sini. Sep, dia langsung lari. Dia selalu open ngambil coveran, open ngambil coveran. Tuh. Kalau close combatnya dia bagus sih. Close combatnya dia bagus. Tapi untuk spray kali 4-nya menurut gua masih lebih rapi Suksi gitu. Tapi sekali lagi di sini tuh nggak ada player yang sempurna guys. Nggak ada player yang bener-bener kayak jago semua senjata. Atau pasti ada plus minusnya gitu. Kalau orang